yuk, balik lagi bareng Ara View yang siap nemenin kegabutanmu. Kali ini Ara akan membawa raksasa yang berasal dari Pulau Tengkorak yang akan melawan raja para monster. Sama-sama kuat dan super duper gede. Kira-kira gimana battle epic ini jadinya ya? Terlebih peran para manusia yang terlibat. Alexander Skarsgård dan temannya Rebecca Hall dan Millie Bobby Brown. Kui kawan pecinta film boleh subscribe dulu supaya Ara makin semangat untuk review film-film seru lainnya khusus buat kalian. So, tanpa basa-basi lagi, let the story begin. 5 tahun setelah Ghidorah, makhluk luar angkasa yang menyerupai naga berkepala 3 membangkitkan para monster raksasa yang dikenal sebagai Titan dari seluruh penjuru dunia dan dikalahkan oleh Godzilla, Kong saat ini berada dalam perlindungan Monarch di dalam kubah raksasa, tepatnya di Pulau Tengkorak. Tapi Kong ngerasa seperti di penjara tuh sampai lempar pohon dan merusak atap kubah raksasa itu yang telah diambil alih oleh badai yang sebelumnya menyembunyikan Pulau Tengkorak itu dari dunia luar. Kong dikunjungi oleh Jia, penduduk asli Iwi terakhir yang diselamatkannya dari badai dahsyat yang menyapu seluruh keluarganya dan kini menjadi anak angkat dari pawang Kong, Eileen Andrews. Gadis kecil penyandang tunarungu dan wicara itu berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Bernie Hayes, seorang karyawan Apex, Cybernetics dan pembawa acara podcast Konspirasi Titan, mengekstrak data yang menunjukkan aktivitas jahat di fasilitas Apex di Pensacola. Namun, Godzilla tiba-tiba menyerang fasilitas tersebut. Bernie yang tersandung pada sebuah perangkat besar selama amukan itu terjadi mencurigai ada yang tidak beres dengan Apex. Madison Russell, seorang pendengar podcast Bernie dan juga putri dari ilmuwan Monarch, Mark dan mendiang Emma Russell, sependapat dengan Bernie. Ia yakin ada alasan di balik perilaku Godzilla yang tidak menentu. Ia mencurigai adanya konspirasi yang dirumuskan oleh Apex Cybernetics. Namun, Dr. Mark Russell yang berada di TKP saat Godzilla menyelamatkan mereka beberapa tahun silam tetap berpikir rasional sesuai dengan kejadian penyerangan Godzilla malam itu. CEO Apex, Walter Simmons, merekrut Nathan Lin, mantan ilmuwan Monarch dan ahli teori Hollow Earth, yakni teori bumi itu berongga. Walter merekrut Nathan dengan tujuan untuk memandu mereka menuju sumber tenaga ke Hollow Earth, dunia asal para Titan. Nathan yang awalnya ragu karena saudaranya meninggal dalam ekspedisi ke bumi berongga karena efek gravitasi terbalik yang kuat, berhasil dibujuk nih setelah Walter mengungkapkan bahwa Apex telah mengembangkan pesawat khusus yang mampu menahan tekanan yang diberikan oleh medan gravitasi ekstrim di sana. Nathan meyakinkan Andrews untuk membiarkan Kong memandu mereka melewati Hollow Earth melalui sebuah pos terdepan di Antartika. Nathan, Eileen, dan tim Apex yang dipimpin oleh Putri Simmons, Maya, menaiki kapal tongkang yang dimodifikasi dengan pengawalan Angkatan Laut AS yang membawa Kong yang telah dibius dan dikekang. Malam yang gelap karena hujan yang cukup deras, si kecil Jia mendatangi Kong dan mencoba berkomunikasi dengan raksasa itu. Wah, luar biasa. Kong yang sedih dan juga marah
mengeluarkan kata pertamanya dengan bahasa isyarat, seperti yang selama ini Jia biasa lakukan. Madison dan Josh akhirnya berhasil mendapat informasi dari toko yang menjual pemutih karena pria itu membeli pemutih dalam jumlah fantastis, seperti acara podcast yang Bernie bawakan mengenai cara mengetahui kalau kau sudah ditandai Godzilla. That guy, he buys like a ton of bleach. I know where he is. Madison dan Josh akhirnya berhasil menemukan Bernie. Bernie memberitahu semua info dan data yang ia miliki, dan gak hanya itu, ia pun dengan sukarela bergabung dalam penyelidikan mereka. Cargo being sent from here, which makes no sense because we are not equipped for heavy shipping. Dua remaja ini nekat ikut menyelinap ke pangkalan Apex yang sudah hancur. Mereka lalu menemukan fasilitas rahasia di bawah tanah dan tanpa sengaja terkunci dong di dalam transportasi bawah tanah jenis Hyperloop menuju markas Apex di Hong Kong, di mana tanpa disadari mereka tersandung dalam uji coba Mecha Godzilla. Mecha Godzilla dikendalikan secara telepati oleh Ren Serizawa, putra dari mendiang Ishiro Serizawa, melalui jaringan saraf dari tengkorak kepala Ghidorah yang terpenggal. Namun mereka terkendala oleh keterbatasan catu dayanya. Walter berniat memanfaatkan energi Hollow Earth untuk mengatasi keterbatasan Mecha Godzilla dan berniat menjadikan manusia kembali berada di puncak teratas rantai makanan. Madison pun sadar keberadaan robot raksasa itulah pemicu serangan Godzilla pada pangkalan Apex di Pensacola. Sementara itu di Laut Tasman, Kong sedang menikmati makannya. Ternyata alasan Jia tidak memberitahu ibu angkatnya yang selama ini selalu mencoba berkomunikasi dengan Kong ialah atas permintaan Kong sendiri, karena dia takut. Tapi sayangnya sekarang semua orang jadi tahu rahasia itu. Ilin ngebahas soal alfabet dasar yang ia buat untuk berkomunikasi dengan Kong bersama Nathan. Tapi wanita itu menegaskan bahwa ikatanlah yang membuat Jia dapat berkomunikasi dengan Kong, terlebih setelah Kong menyelamatkan satu-satunya suku asli Pulau Tengkorak yang tersisa setelah semua suku disapu bersih oleh badai dahsyat. Jia yang merasakan kehadiran Godzilla segera mencari Ilin untuk memberitahunya. Tapi radar telah terlebih dahulu menangkap sinyal Godzilla dan segera membunyikan nada peringatan dalam kapal itu. Godzilla tanpa ragu menyerang konvoi tersebut dan mengalahkan Kong yang masih terbelenggu. Meski Ilin sudah meminta kepada Nathan untuk membebaskan Kong, dan Angkatan Laut AS pun tidak tinggal diam. Mereka ikut menyerang Godzilla. Tapi pada akhirnya keadaan terdesaklah yang membuat Nathan segera membuka belenggu itu dan membuat Kong dapat melakukan perlawanan sengit. Serangan sang raja monster di kedalaman laut membuat Kong kalah akibat kehabisan napas. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Godzilla auto mundur setelah kapal-kapal tersebut mematikan semua mesin yang membuat suara dan mengelabui Godzilla agar mengira bahwa dirinya sudah menang. Well, di mata Godzilla, musuh-musuh yang udah gak bergerak auto kelihatan udah kalah telak lah ya. Untuk menghindari Godzilla, Kong diterbangkan ke pintu masuk Hollow Earth. Dan Kong yang tersadar berkomunikasi kembali dengan Jia.
agar dapat meyakinkannya bahwa di dalam sana ada makhluk sejenis Kong yang mungkin keluarganya. Dan Kong akhirnya menurut dan bergerak memasuki terowongan, sementara tim mengikutinya dengan menggunakan pesawat khusus itu. Setelah berjuang melawan gravitasi terbalik dan berhasil masuk ke dalam Hollow Earth dengan kondisi selamat, Kong dan tim menemukan sebuah ekosistem yang luar biasa mirip dengan Pulau Tengkorak. Wah, baru juga nafas, Kong langsung disambut oleh dua makhluk monster sejenis ular bersayap yang nekat melawan sang raja Pulau Tengkorak. Tapi Kong pun menang berkat kerjasamanya dengan manusia. Wah, mereka menemukan ruang tahta leluhur spesies Sikong, di mana terdapat sisa-sisa perang kuno dengan jenis Godzilla dan kapak bercahaya yang terbuat dari lempengan punggung Godzilla lain. Saat mereka mengidentifikasi sumber tenaga, tim Apex yang dikomandoi oleh Maya mengirimkan sampel kembali ke markas mereka di Hong Kong. Meski Lin memprotesnya, tapi tetap aja dibuat. Dengan angkuh, wanita itu mengirimkan data energi ke pusat dan menyatakan bahwa sejak saat ini benda itu merupakan properti dari Apex. Kembali tertarik dengan aktivasi Mecha Godzilla, Godzilla tiba di Hong Kong, tapi saat ia merasakan energi Kong dan bumi yang berongga, Godzilla langsung bikin subway menuju ruang singgasana Kong dengan nafas atomnya. Wah, pintu Doraemon gak laku kalau kayak gini caranya nih. Maya dan tim Apex berusaha melarikan diri dalam kekacauan yang terjadi, tapi mereka dihancurkan oleh Kong akibat perlakuan semena-mena mereka terhadap Jia dan kawan-kawan. Kong, Ilin, Jia, dan Nathan pergi ke Hong Kong setelah melewati beberapa monster yang ada di Hollow Earth, di mana saat ini Kong berhadapan kembali dengan Godzilla dalam pertarungan yang begitu sengit. Terlebih, Kong kini telah memiliki senjata kapak naga geni 212. Wih, habis berguru sama Sito Geni nih ceritanya. Kapak naga geni 212 namanya. Senjata pamukasnya. Sorry, beda film. Maksudnya kapak yang berasal dari lempengan punggung Godzilla lain. Meski awalnya unggul, namun Godzilla muncul sebagai pemenang setelah melumpuhkan Kong dan membuat si penguasa Pulau Tengkorak itu sekarat. Madison, Josh, dan Bernie ditangkap oleh petugas keamanan dan dibawa ke hadapan Simons. Terlepas dari kekhawatiran Ren akan ketidakstabilan sumber tenaga, No idea how this energy. Simons yang kegirangan karena mendapat sumber energi dari Maya memerintahkan Ren untuk mengaktifkan Mecha Godzilla. Merasa di atas angin karena bersama Titan Alpha Puncak yang berada dalam genggamannya. Namun apa yang terjadi berikutnya luar biasa satisfying ya guys ya. Setelah dirasuki oleh kesadaran Ghidorah, Mecha Godzilla membunuh Simons akibat keangkuhannya dan ambisi untuk menjadi yang teratas.
Ih, ngeri banget. Ren juga gak ketinggalan dong dan malah kesetrum. Si Mecha kini ngamuk dan langsung mengajak Godzilla adu mekanik. Godzilla yang baru kelar arisan sama Kong jelas langsung kalah. Ya iyalah ya kalah, napas aja belum main diserang gitu aja. Madison menarik kesimpulan bahwa kini Mecha Godzilla mengikuti insting Ghidorah dan menyerang Godzilla demi menduduki posisi teratas sebagai predator puncak. Josh dan Bernie pun berusaha menghentikan robot ngamuk itu dan mencoba ngehack sambungan satelit. Cuma ya emang basicnya dua pria ini cuma seorang nerd. Mereka tidak berhasil memutuskan sumber tenaga si Mecha. Nathan, Jia, dan Eileen menjadi saksi dalam pertarungan dahsyat dan sengit antara Godzilla beda genre itu. Jia pun tidak dapat menahan kesedihannya saat merasakan bahwa detak jantung teman raksasanya semakin melemah. Eileen yang mengetahui apa yang Jia rasakan segera mencari cara untuk menyelamatkan Kong, dan kali ini Nathan memiliki ide. Pria itu nekat memanfaatkan pesawat Apex yang memiliki tenaga luar biasa besar dan menjadikannya sebagai alat kejut jantung dadakan bagi Kong. Ledakan yang kuat pun terjadi sampai-sampai Nathan terlempar. Eileen dan Jia segera mendekat. Gadis kecil itu meyakinkan Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh dan memintanya untuk membantu mengalahkan musuh mereka yang sesungguhnya, si Godzilla 2.0. Waduh, meski udah diserang dua Titan sekaligus, si Mecha masih aja unggul dong. Kembali ke Bernie dan Josh, terinspirasi oleh Bernie yang putus asa dan kehausan, Josh langsung merebut botol minuman pria itu dan meminumkannya pada panel kontrol yang dari tadi membuatnya stres. Hey, what are you? I gotta die here with you and sober! Nggak cuma rasa stresnya yang hilang nih, tapi konsleting yang ditimbulkan Bernie membuat si Mecha speechless. Wow, Godzilla menyalurkan kekuatannya pada kapak Kong. Sehingga dengan kerjasama itu, Kong dan Godzilla berhasil menghancurkan musuh berat mereka. Alih-alih lanjut gelut, dua Titan itu kini tampak saling menghormati dan memilih gencatan senjata. Godzilla pun kembali ke rumahnya. Setelah semua kekacauan itu, Madison kembali bertemu dengan ayahnya yang sebelumnya sempat ia hubungi. Dan Bernie malah nggak bisa berhenti ngoceh di hadapan pria yang ia kagumi. Beberapa waktu berlalu dan kini Monarch mendirikan sebuah pos pengamatan di Hollow Earth, di mana Kong sekarang tinggal dan berkuasa. Wow, film yang cukup nanggung ya. Tapi gak heran sih, secara emang masih mau dilanjut nih film. Ya, terlepas dari Kong dan Godzilla yang seolah memiliki hati nurani, tolong diingat ya guys ya, kalau orang yang menabur dalam kecurangan akan menuai bencana. Casey Simmons yang dengan seenak jidatnya mengelabui Nathan dan berkata bahwa sumber daya di Hollow Earth akan dimanfaatkan demi kepentingan umat manusia. Padahal kan kenyataannya mau dipakai untuk memenuhi ambisi pribadinya agar dapat menduduki puncak teratas dari deretan para predator raksasa. Gimana menurut kalian film ini? Ketimbang jalan ceritanya yang main ngejelimet, Rasi lebih kagum sama CGI yang luar biasa apik yang ditunjukkan oleh para pembuat film ini. So, review apa lagi kita? Jangan lupa komen di bawah ya guys. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.